حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأستاذات الكريمة فقبل كل شيء نريد أن نهنئكم بقدوم شهر رمضان شهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فلعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر بكثرة العبادة تلاوة القرآن النوافل التهجد والصدقة وغير ذلك. Baik, para peserta, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi tajwid yang sebelumnya kita pekan ataupun pertemuan yang lalu udah membahas tentang makhorijul huruf dari yang ke-7 sampai ke-17. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di halaman ke-39 mengenai dalil makhorijul huruf dari matan Al-Jazari. Dari matan Al-Jazariyah. Baik, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita mampu dan bisa mendapatkan atau meraih seluruh kemuliaan yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini tidak ada atau tidak tersedia di bulan-bulan yang lainnya. Baik, silahkan dibuka bukunya di halaman ke-39. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Pada kesempatan ini kita akan membahas matan Al-Jazariyah sebagai rangkuman dari makhorijul huruf yang kita telah bahas di pekan yang di pertemuan yang lalu. Baik. Perhatikan halaman 39, wa ilaika dalilul makharij min al-Jazariyah. Maka perhatikanlah dalil makhorijul huruf dari matan Jazariyah. Makhorijul hurufi, tempat-tempat keluarnya huruf, sab'ata asyar, ada 17. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar, menurut para ulama yang telah mengambil pendapat ini. Kalau kita sekarang mempelajari atau mengikuti pendapat Muhammad ibnu Al-Jazari yang mengatakan bahwa makhorijul huruf itu ada 17, ya. Karena ada beberapa pendapat yang lain, ya, yang jumlah makhorijul huruf itu bukan 17, ya. Ada yang lebih sedikit, ya. Pada kesempatan ini kita memang mengikuti pendapat Muhammad ibnu Al-Jazari yang mengatakan bahwa makhorijul huruf itu ada 17. Baik. Yang pertama, bait yang kedua di sini lil jaufi. Makhraj yang pertama adalah jauf. Yang sudah kita telah ketahui bahwa jauf itu rongga dari tenggorokan sampai mulut. Tempat keluar apa? Alifun. Huruf alif. Wa ukhtaha, dan saudaranya alif. Apa saudaranya di sini? Wa hiya hurufu maddin. Saudaranya adalah huruf-huruf mad. Alif, waw as-sakinah, qablaha madmumah, waw yang berharokat sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat dhamma, kemudian iya yang berharokat sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Ya, itu namanya wa ukhtaha wa hiya hurufu maddin, huruf mad. Ya, jadi huruf mad ini tempat keluarnya adalah jauf. Lil hawa'i tantahi.
yang mana huruf mad ini berhenti seiring berhentinya nafas kita, ya. Jadi ketika suara atau nafas kita berhenti, ya disitulah juga berhenti huruf-huruf mad. Ya, saya tulis dalam kurung di sini karena beberapa bait itu beda redaksinya. Ya, ini kalau di bait pertama kita baca tadi lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi. Ada yang menulis fa aliful jaufi wa ukhtaha wahi. Maknanya sama. Ya. Jadi untuk rongga atau jauf, ya ini tempat makhraj 3 huruf atau disebut huruf mad, ya. Yang mana huruf mad itu berhenti seiring berhentinya nafas kita. Yang kedua, ya, bait setelahnya thumma, kemudian ya makhraj yang selanjutnya li aqsal halqi. Ya, pangkal tenggorokan ataupun tenggorokan yang paling dekat dengan dada. Tempat keluar huruf apa? Hamzun ha'u. Huruf hamzah dan huruf al-ha. Kemudian wamin wasatihi, dan dari tengahnya. Nya ini kembali ke halqi, tenggorokan. Wamin wasatihi, dan dari tengah tenggorokan keluar huruf apa? Fa'ainun ha'u. Huruf ain dan huruf ha. Jadi tenggorokan kita memang bagi 3. Ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Yang paling dekat dengan lidah. Setelahnya adnahu. Adna itu akrob. Ya, yang paling dekat dengan lidah atau ujung tenggorokan. Ya, hu kembali ke tenggorokan. Adnahu adnal halqi. Tempat keluar huruf apa? Ghainun kha'uha. Huruf ghain dan huruf kha. Baik. Di sini kita sudah membahas tentang makhorijul huruf dari halq. Sekarang beralih ke makhorij yang di lisan. Wal qafu. Nah, ini sudah pembahasan lain lagi meskipun di satu bait, ya. Oleh karena itu lebih baik di sini dikasih koma, ya. Adnahu ghainun kha'uha, kasih koma. Wal qafu, dan huruf qaf itu aqsal lisani, tempat keluarnya adalah aqsal lisan, pangkal lidah ataupun lidah yang paling dekat dengan tenggorokan. Ya. Fauqun, ya. Kemudian yang sejajar dengan atas pangkal lidah itu dari langit-langit. Ya. Jadi pangkal lidah dan apa yang sejajar darinya dan apa yang sejajar di atasnya dari langit-langit. Ya. Thumma, kemudian al-kafu. Makhraj huruf kaf, ya, asfalu. Ya, lebih ke depan sedikit dari makhraj huruf qaf. Jadi ya kalau memang istilah dalam bahasa Arab, karena mereka memberikan istilah lidah dari dekat tenggorokan, dari pangkal ke depan, istilahnya dari atas ke bawah. Ya kalau kita dari sini ya qaf maju sedikit ke depan, ya pangkal lidah, terus di depannya sedikit, itu adalah huruf kaf. Ya, huruf kaf. Kemudian wal wastu, dan pertengahan. Pertengahan apa? Pertengahan lidah. Ya. Wal wastu, dan pertengahan lidah. Fajimushinu ya, tempat keluar huruf jim, huruf shin dan huruf iya. Ya, jadi pertengahan, kalau tadi pangkal lidah, tempat keluar huruf qaf. Maju dikit huruf kaf. Maju lagi di pertengahannya huruf jim, iya, jim, shin dan ya. Ya. Kemudian waddodu, dan huruf dod. Min, dari hafatihi, dari tepinya. Nya ini kembali ke lisan lidah, dari tepi lidah. Tepi lidah itu adalah bagian samping lidah, mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Jadi kalau misalkan tangan saya ini, ya, misalkan ini anggap lidah. Jadi
samping sini ya, dari pangkal sampai ujung. Nah, ini namanya tepi. Ataupun yang sebelah sini, dari pangkal sampai ujung, ini namanya tepi. Itulah tempat keluarnya huruf dhad. Ya, baik. Waddadu min hafatihi, dari tepinya, tepi lidah, iz ketika waliyal adrosa, ketika bersentuhan dengan gigi gerham. Karena lidah ini, tepi lidah ketika nempel di gigi gerham bagian atas, nah itulah makhraj huruf dha, ya. Iz waliyal adrosa, adros artinya gigi gerham, min aisaro, dari tepi sebelah kiri, dari tepi lidah sebelah kiri, au yumnaha, atau dari tepi lidah bagian kanan. Ya. Kemudian wallamu adnaha, dan makhraj huruf lam adnaha, tepi ujung lidah, ya, tepi ujung lidah yang paling dekat, limuntahaha, akhir makhraj daripada huruf dhad. Contoh, ini lidah ya. Ini tepi lidah. Ya, dari awal sampai ujung ini makhraj huruf dhad. Nah, di ujung sini yang paling ujung, tepi ujung lidah ataupun akhir makhraj huruf dhad, inilah makhraj huruf lam. Jadi, makhraj huruf lam tepi ujung lidah yang kemudian nempel nanti di apa yang sejajar dari langit-langit di atas. Inilah yang dimaksud dengan wallamu adnaha, ya, li muntahaha. Intinya kita paham bahwa tepi lidah, ya, keluar paling sedikit, paling ujung inilah makhraj huruf lam. Ya, huruf lam. Terserah mau dibahasakan gimana, intinya makhraj huruf lam tepi bagian ujung lidah ini kemudian nempel ke apa yang sejajar dari langit-langit. Ya, bahasanya terserah mau seperti apa, intinya seperti itu. Kalau di sini wallamu adnaha limuntahaha. Kemudian wan nunu, makhraj huruf nun, min torofihi, dari ujung lidah. Hi ini dhamir kembali ke lidah. Wan nunu min torofihi tahtu ij'alu, ya, di bawah sedikit dari makhraj huruf lam. Ij'alu, maka jadikanlah, ya. Jadi kesimpulannya bahwa ketika ujung lidah ini, ya, ujung lidah, ujung paling ujungnya nempel ke langit-langit, ya, atau nempel ke gusi, ya, yang sejajar darinya, itulah makhraj huruf nun. Huruf nun. Baik. Warra, kemudian makhraj huruf ra, yudanihi, mendekati makhraj huruf nun. Li dhahrin adkhalu, ke punggung lidah lebih bagian dalam. Contoh, tadi kita huruf nun paling ujung ini, ujung lidah nempel ke atas. Kalau huruf ra bukan cuma ujungnya yang nempel, ujung dan agak sebelum ujung. Jadi di sini ada namanya zohr, punggung lidah. Jadi dari punggung lidah, ya, punggung lidah ini, ya, dari sinilah, ya, kemudian nempel ke enggak nempel ke atas, artinya sebelum, ya, sebelum ujung lidah, itulah makhraj huruf ra. Nah, warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Jadi makhraj huruf ra itu sebelum ujung lidah. Ya, simpelnya seperti itu. Ya, kalau ujungnya paling ujung, sebelum ujung bagian ada namanya punggung sedikit, ya, itu namanya makhraj huruf ra. Kemudian watta'u huruf ta, waddalu huruf dal, wata dan huruf ta, minhu, darinya, nya ini kembali, dhamir ini kembali ke torful lisan, ujung lidah. Watta, waddal, wata, minhu, dari ujung lidah, wa min ulia, dan dari ulia tsanaya, gigi seri atas bagian dalam. Gigi seri atas bagian dalam. Ini misalkan to, ujung lidah, ya, ujung lidah sama sebelum ujungnya sedikit,
ditempelin ke gigi seri bagian dalam gigi seri atas. Itulah makhraj huruf da, huruf to, dan huruf ta ya. Kita misalkan kalau mau pengen tahu caranya, kita sakin hu au syaddid hu, sukunkanlah. At, perhatikan lidah kita nempel di mana? At atau alt. Ad, ujung lidah dan sebelumnya sedikit akan nempel ke bagian dalam gigi seri atas. Kemudian was-sofiru, dan huruf yang memiliki sifat sofir, yaitu ada 3 ya. Tulis di sini huruf sod, huruf sin, dan huruf zai, atau yang disebut dengan huruf asaliyah. Ya, was-sofiru ya, dan huruf sod, huruf sin, dan huruf zai mustakin minhu. Mustakin itu artinya lurus ya. Mustakin ataupun ketika diluruskan minhu darinya ya. Jadi ketika lidah ini lurus ya, ujung lidah ini ya, wa min fauqi ats-tsanaya as-sufla, dan dari atas ya, atas gigi seri bawah. Jadi kalau misalkan lidah ini kita luruskan ya, lidah ini kita luruskan dan ujungnya mendekati ujung lidah mendekati ujung gigi seri bawah, maka itulah makhraj huruf so, huruf sin, dan huruf zai. Tapi kalau lidah kita angkat sedikit kemudian lebih mendekati dengan ujung gigi seri atas, maka itu adalah makhraj huruf tha, huruf dho, dan huruf za ya. Jadi wa min fawqi tsanaya as-sufla wadh-dha'u wadh-dhalu wa tha lil uliya. Jadi kesimpulannya seperti ini, ketika lidah ini lurus, ujung lidah lebih mendekati ujung gigi seri bawah, makhraj huruf ta, makhraj huruf as-safir, so, sin, dan zai. Tapi kalau kita naikkan sedikit, ujung lidah lebih mendekati ke ujung gigi seri atas, maka itu makhraj huruf dho, huruf dha, dan huruf tha ya. Wadh-dha'u wadh-dhalu wa tha lil uliya. Baik ya, sekarang diperhatikan saya akan membaca bait ini dengan nagmah ataupun nada yang sudah kita tentukan ya, biar lebih mudah nanti untuk menghafalnya. Baik, perhatikan. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'u wal qafu aqsal lisani fawqun thummal kafu asfalu wal wastu fajimu shinu ya waddadu min hafatihi idwaliyal adrasa min aisaru aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warrayu yudanihi li dhahrin adkhalu watta'u waddalu wa taminhu wa min uliyathanaya was-safiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufla wadha'u waddalu wa thalil uliya. Baik, memang ini harus kita perhatikan baik-baik ya. Beberapa istilah penting ya sebenarnya secara umum untuk mengingat, lebih mudah mengingat seperti ini. Yang pertama, kita huruf mengetahui ada satu makhraj namanya jauf, rongga, tenggorokan, rongga, mulut. Yang kedua ada tenggorokan. Tenggorokan kita bagi 3, pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Lidah kita bagi lagi, ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada ujung lidah. Yang mana ada yang menspesifikasi lagi ujung ini. Ada ujung, paling ujung, ada yang sebelum ujung.
atau ada yang belakangnya lagi yang lebih mendekati dengan tengah. Kemudian kita lihat lagi, terkadang ujung lidah ini nempel atau lebih mendekati ke ujung gigi seri atas. Kadang lebih mendekati ujung gigi seri bawah. Kadang ujung lidah nempel ke bagian dalam ke bagian dalam gigi seri atas. Ya, kadang dia nempel di atasnya di gusi. Kemudian ada samping lidah atau disebut tepi lidah. Tepi lidah ini agak panjang dari pangkal sampai ujung. Nah, kalau semuanya dari pangkal sampai ujung itu huruf dha. Kalau cuman ujung tepi lidah aja itu makhraj huruf lam. Ya. Kemudian khayshum ya, dari hidung ada satu makhraj. Baik. Untuk materi kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelum kita pindah ke praktik, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Silahkan.